Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik. Mana daftar hadir? Mana Kasim Dulupi? Kasim. Apa itu ibadah, Kasim? Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang saya inginkan ibadah yang mencakup dari seluruh jenis ibadah. Kalau tadi Kasim. Dari pengertian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang ibadah. Muhammad Fahmi Ridho. Iya. Itu ibadah secara bahasa. Ialah al-khudu' wa tazallul. Naam. Kalau jenis lain dari pengertian yang lain? Tidak ada yang hafal ini. Muhammad Faiz. Aina hu? Tidak ada. Muhammad Syahrir. Ibadah. Definisi ibadah. Coba. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbullahu yardah minal aqwali wal a'mali wal zahirati wal batinati. Naam. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batinah. Iya. Itu ibadah. Dan jenisnya banyak ya. Jenis dari ibadah banyak. Disebutkan oleh sebagian disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan dalil yang menunjukkan itu adalah sebuah ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Beliau menyebutkan kaidah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang memalingkan ini menjadi musyrikun kafirun. Apa perbedaannya itu? Mana Muhammad Kohar Akram, mana? Muhammad Kohar. Muhammad Kohar, apa perbedaannya? Musyrikun kafirun. Jawab saja, tidak usah pakai mic. Sebesar suaranya.
Kenapa kalau saya tanya baru dicari di bukunya? Hah? Anda ada yang baca-baca sebelumnya? Murojaah Anda ada? Yang saya tanya ini, kalau saya tanya langsung cari. Hah? Murojaah di tempat begitu? Jadi kalau saya bilang hari ini ujian, apa untuk mau jawab? Hah? Iya. Harus dimurojaah, dibaca-baca, dimurojaah sama temannya sambil dihafal. Iya, seperti itu diulang-ulang. Jangan sekali duduk saja, diulang-ulang supaya ilmu itu tinggal. Iya. Sekali baca hafal itu belum. Tapi banyak dilihat, dibaca, dimurojaah, akhirnya tersimpan dengan sendirinya. Itu lebih kuat. Dibanding antum baca sekali sudah. Apalagi dimurojaah sama temannya itu lebih bagus. Iya. Azwan, mana azwan? Apa azwan perbedaannya? Musyrik kafir atau kufur dengan syirik? Apakah ada perbedaan atau tidak ada? Hah? Ada? Ada apa? Apa perbedaannya? Setiap dari kesyirikan itu pasti dia kufur. Sen. Dan tidak semua kekufuran itu kesyirikan. Ahsan. Setiap dari kesyirikan itu adalah kekufuran. Iya. Tapi tidak semua dari kekufuran itu kesyirikan, karena sebab kekufuran itu bukan hanya kesyirikan, ada sebab yang lain. Taib. Berkaitan dengan ibadah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan kepada selainnya. Maka ibadah itu berkaitan dengan ibadah itu punya rukun, namanya rukun ibadah. Dan rukunnya itu ada 3. Al-khawf, wal-roja, wal-mahabbah. Itu rukun disebutkan oleh ulama, rukun ibadah. Seorang beribadah, iya, ada khawf. Al-khawf min Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah mahabbah. Iya. Kecintaan kepada yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada siapa yang diibadahi. Dan mahabbah ini asal yang agung dari sebuah perbuatan. Sebuah perbuatan, karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidaklah seorang itu melakukan sesuatu karena dia cinta pada sesuatu itu. Iya. Jadi seorang yang beribadah karena cinta kepada Allah, itu dari hal yang agung untuknya. Karena kecintaan kepada Allah dalam ibadah itu menjadi rukun yang paling penting dalam ibadah. Iya. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim, ibadah itu tazallul wal khudu', iya, hubban wa ta'ziman. Bentuk kerendahan, iya, penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Jadi itu rukun dari rukun ibadah. Kemudian berkaitan dengan ibadah juga punya syarat. Ibadah itu punya syarat diterimanya ibadah ada. Iya. Yang pertama adalah seorang ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Tidak disyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu. Itu syarat yang pertama. Ketika beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak memaksudkan siapapun dalam ibadah itu. Tidak kepada orang lain. Tidak karena
riya, tidak pula karena sum'ah, tidak pula karena dunia, tidak pula yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah itu syarat diterimanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yaitu seorang tak kala melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah. Itu dari apa itu? Syurut qabul ibadah, syarat diterimanya ibadah. Iya. Dan ada juga namanya sebab-sebab ibadah itu diterima. Jadi ada syarat. Ini syarat sebelum seorang beribadah harus dihadirkan syarat ini. Harus dipenuhi syarat ini. Ketika seorang melaksanakan ibadah, ada sebab ibadah yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah. Kala seorang beribadah, kemudian dia setelah itu dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari ibadah tersebut. Dan yang kedua, di antara sebabnya adalah seorang tidak melakukan kesyirikan. Seorang tidak melakukan kesyirikan. Iya, sudah berlalu bersama kita di Al-Qaulul Arba', bahwasanya ibadah itu bisa diterima kalau tidak bercampur dengan kesyirikan. Artinya kalau seorang beribadah kemudian dia melakukan kesyirikan, maka jelas apa yang dilakukan sebelumnya dari ibadah itu sudah terhapus, sudah ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya terbesarnya adalah seorang senantiasa bertauhid. Seorang senantiasa bertauhid. Iya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ini dia. Amalan salihah itu dua. Dia amalan yang dilakukan karena ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, itu dikatakan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalaupun sudah tegak itu, dia melakukan ibadah ikhlas, mutaba'ah, tapi jaga itu supaya tetap diterima. Jadi sebab diterima adalah seorang tidak melakukan kesyirikan dan dia senantiasa berada di atas tauhid. Itu syarat atau sebab-sebab diterimanya amalan. Dan yang terakhir berkaitan dengan ibadah, ada namanya alamat. Alamat diterimanya ibadah. Nah, ini masih berkaitan dengan ibadah ini. Alamat diterimanya ibadah. Iya. Di antara alamat yang paling besar adalah bahwasanya amalan yang dilakukan itu diikuti dengan amalan yang lain, tidak terputus. Itu menjadi tanda bahwasanya ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan ibadah, selesai dari ibadah itu dia bangun lagi ibadah yang lain. Artinya dia tidak terputus dari ibadah. Iya. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai, maka lakukan lagi ibadah yang lain. Oleh karena itu lihat bagaimana syariatnya. Dari ibadah-ibadah yang wajib itu didahului oleh sunnah dan juga ditutup dengan sunnah. Iya, puasa Ramadan. Ya kan? Di bulan Sya'ban itu Nabi SAW paling banyak puasanya dibanding bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Kemudian setelah Ramadan disyariatkan lagi berpuasa Syawal 6 hari. Lihat. Begitu pula sholat. Sebelum sholat ada sholat sunnah qobliyah namanya. Iya. Kemudian setelah itu sholat wajib. Setelah itu ada lagi sunnah ba'diyah. Subhanallah. Jadi itu tanda. Sedikit tapi mudawamah. Iya. Itu
lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibanding banyak kemudian terputus. Jadi sebab diterimanya ibadah atau alamat diterimanya ibadah adalah ibadah itu diikuti dengan ibadah yang lain. Iya, seperti itulah ibadah. Ibadah itu ketika seorang ikhlas, iya, dan Allah inginkan dia berada di atas kebaikan, maka itu akan memanggil ibadah ketaatan yang lain. Memanggil saudaranya ketaatan-ketaatan yang lain. Iya. Taib. Itu berkaitan dengan ibadah. Kemudian terakhir kita bahas dari satu ibadah yang agung. Ibadah apa namanya? Ibadah doa. Ini belum kita selesai ya. Doa yaitu permintaan seorang hamba, iya, atau keinginan permintaan seorang yang meminta dengan harapan mendapatkan kebaikan atau dihilangkan atau ditahan dari hal yang membahayakannya. Itu doa. Itu doa. Iya. Kalau disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah, doa itu huwa talabu ma yanfa'u da'i, meminta apa yang bermanfaat untuk orang yang meminta. Iya. Atau meminta untuk dihilangkan atau diangkat darinya, iya, ditahan darinya hal yang membahayakannya. Iya, itu dari apa yang disebutkan oleh ulama tentang definisi dari doa. Definisi dari doa. Dan doa ini ibadah. Dalilnya apa yang disebutkan penulis, walaupun hadisnya dhaif, namun ada hadis yang sahih dari Nu'man bin Bashir, riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Dan ini jelas tasrih bahwasanya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan juga beliau memberikan dalil dari Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang bisa sebutkan pendalilannya ini? Angkat tangan. Pendalilan doa itu ibadah dari ayat ini. Ayat di surah Ghafir ini. Bagian belakang. Cepat. Fadol. Ya. Allah perintahkan. Iya, menunjukkan itu ibadah. Ahsan. Kedua, iya, memberi pahala bagi orang yang melakukan dari perbuatan itu. Menunjukkan itu ibadah. Ketiga, bagaimana itu? Iya. Iya, ancaman bagi orang yang tidak ingin melakukan dari perbuatan itu. Meninggalkan dari perbuatan itu. Iya, menyimbangkan diri dari melakukannya. Allah beri ancaman, menunjukkan itu adalah sebuah ibadah. Nah, terakhir. Bagaimana? Sampingnya. Terserah, kiri atau kanan. Siapa yang mau jawab? Belakangnya, depannya, terserah. Tidak ada. Belakangnya, tidak pakai songkok. Bagaimana pendalilannya? Ini paham buku ini. Bisa? Sampingnya. Saya cari yang tidak pakai songkok ini. Saya biasa pakai songkok semua. Sampingnya. Mana lagi yang tidak pakai songkok? Mana? Iya. Iya, bagaimana? Jelaskan. Jangan buka songkoknya baru jawab. Jangan juga. Anda pakai songkok. Cepat. Bagaimana pendalilannya? Masuk di mana dia? Dari hal-hal yang menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah.
Ah? Yang tunduk-tunduk udah pakai songkok. Belakangnya. Bisa jawab? Mana lagi? Sebelah sini. Baju hitam. Fadol. Yang lain. Apa? Bagaimana caranya? Lihat. Bagaimana ungkapannya? Bagaimana caranya kita tahu dia doa itu ibadah dari ayat ini? Selain dari yang 3 tadi. Iya. Pentadbiran bahwasanya di awal ayat Allah katakan ud'uni. Ini doa kan? Kemudian setelahnya disebutkan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Iya, orang yang menyombongkan dari mengibadahiku. Ditabir dengan ibadah yang sebelumnya disebut dengan apa? Doa. Jadi berapa pendalilan di sini? 4. Baik. Kemudian pembahasan terakhir tentang ibadah atau doa ini adalah doa itu terbagi menjadi 2. Iya, ada doa yang namanya doa ibadah. Doaul ibadah. Dan ini doa ibadah itu mutlaqut ta'abbud lillah. Jadi bentuk peribadatan secara mutlak untuk Allah, mencakup segala ibadah. Di situ ada doa. Segala ibadah di situ ada doa. Inilah disebut dengan doaul ibadah. Seorang beribadah pasti ada harapan, ada doa, ada keinginan dalam ibadah itu, ya kan? Seorang menuntut ilmu, ibadah atau bukan? Ibadah. Apa yang kita harapkan ketika kita belajar? Kedekatan kepada Allah SWT, mendapatkan keutamaan, rahmat dari Allah. Iya, dimudahkan jalannya menuju sorga. Seorang melakukan ibadah sholat. Seorang melakukan ibadah sholat. Ada keinginan? Ada. Mendapatkan balasan sorga dari Allah SWT. Iya, melakukan kebaikan sedekah. Ada harapan. Mengharapkan ampunan, mengharapkan kebaikan. Iya, diperberat timbangannya di akhirat nanti, dimudahkan jalannya menuju sorga. Itu semua dari bentuk ibadah, di dalamnya terkandung doa. Iya, pasti ada doa di situ. Mengharuskan ada doa dalam setiap ibadah. Yang kedua namanya ibadah, doa-doa masalah, bentuk permintaan, tolak, soal. Iya. Ini ibadah bentuknya doa. Seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengampuni, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Ya Ghafur, ighfirli. Iya, dia tahu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia minta rahmat kepada Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Seperti itu. Itu dari doa. Iya, doa apa namanya ini? Doa masalah permintaan, minta ampunan, minta rezeki. Iya. Minta diberikan keteguhan di atas agama, dijauhkan dari hal-hal yang menjadi sebab tergelincir dari menuntut ilmu, dijauhkan dari teman-teman yang tidak membantunya dalam menuntut ilmu, meminta untuk mendapatkan sahib, teman yang bisa membantu dalam menuntut ilmu. Itu semua minta kepada Allah SWT. Banyak dari doa-doa, apalagi doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan pilih waktu di mana doa itu istijabah. Itu yang paling penting juga. Ada waktu-waktu di mana Allah SWT menjamin istijabah untuk doa tersebut. Di antara adzan dan iqamah. Kemudian di tasyahud akhir setelah tasyahud sebelum salam. Dalam sujud ada doa. Ketika turun hujan, ketika bersafar,
Itu namanya apa? Dari tempat-tempat diijabah doa. Iya. Kemudian ada sebab-sebab diijabah doa. Iya, sebab-sebab diijabahnya doa. Dan itu berkaitan dengan doa. Berkaitan dengan doa. Dan perbedaan dari dua ini, apa dari dua ini doa? Ibadah dan masalah. Kalau doa ibadah itu khusus untuk seorang mukmin. Tidak bersyirikat dengan siapapun. Khusus untuk seorang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun doa masalah itu mencakup mukmin dan kafir. Karena kadang orang kafir itu meminta kepada Allah. Meminta. Iya. Demikian pula perbedaan yang kedua, ibadah atau doa ibadah itu adalah bentuk perendahan dan ketundukan kepada Allah. Iya. Ketika seorang beribadah itu memperhambakan dirinya. Iya. Menundukkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa masalah itu bentuknya tolak, permintaan. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir dari perbedaan keduanya adalah ibadah, doa ibadah itu mengharuskan doa masalah. Doa ibadah itu mengharuskan apa? Doaul masalah. Itu yang saya jelaskan tadi. Ada keharusan ketika seorang beribadah, ada permintaan di dalamnya. Iya. Tidaklah seorang melakukan ibadah kecuali pasti dia mengharapkan sesuatu dari ibadah itu kepada Allah. Iya. Dan itu keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian adapun doa masalah, iya, itu terkandung di dalamnya doa al-ibadah. Iya. Seorang meminta kepada Allah, kandungannya mereka sedang seorang beribadah kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kandungan dari permintaan ini dia sedang bermunajah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena doa huwal ibadah, karena doa itu hakikatnya adalah ibadah, hakikatnya adalah ibadah. Baik. Kemudian kita berpindah ke jenis ibadah yang lain. Kata penulis rahimahullah ta'ala, iya, wa dalilul khauf, dalil bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Ini sebagian ibadah yang disebutkan oleh penulis di awal, kemudian beliau merinci dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Di antaranya adalah khauf. Dalil khauf itu adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Di surah Al Imran ayat 175. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum", maka janganlah kalian takut kepada mereka. Iya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Iya, ini dalil khauf itu adalah ibadah. Dan khauf itu khauf, iya, rasa takut ya. Khauf itu adalah hurubul qalbi min hulul makruh inda istish'arihi. Adalah larinya hati, perginya hati, iya, untuk melepaskan hal yang tidak disukai ketika teringat dari hal tersebut. Iya. Itu rasa takut. Jadi ketika terbetik rasa takut itu, seorang ingin menghilangkan hal tersebut. Hatinya ini bagaimana supaya hal yang tidak disukai ini itu hilang darinya, tidak menimpanya. Iya.
Tentunya seorang ketika timbul rasa seperti ini, maka dia lari kepada hal yang bisa menyelamatkan darinya. Makanya seorang yang takut kepada Allah, takut kepada azab, takut kepada neraka Allah, bagaimana ketika seorang merasakan atau melihat, mengingat bagaimana dahsyatnya azab Allah, neraka Allah, hati itu rasa takut dalam hati itu muncul, sehingga menjadikan dia semakin taat. Karena ketaatanlah yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah dan neraka Allah. Inilah khauf yang disebut dengan ibadah. Menjadikan rasa takut ini semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam bentuk pengagungan. Kenapa ketawa-ketawa di situ? Sampainya Azwan ini. Siapa namanya ini? Kenapa ketawa-ketawa? Saya melawak atau bagaimana? Siapa namanya ini? Sudah berdiri dan berdiri. Azwan juga berdiri, Azwan. Berdiri 2 orang. Terganggu fokus kuliah antum. Berdiri. Kalau anda mau berdiri, keluar saja. Pilih mana? Berdiri atau keluar, terserah. Dua pilihan, keluar atau berdiri. Baik. Jadi itu namanya al-khauf. Jadi khauf itu ibadah. Khauf dengan bentuk pengagungan kepada yang ditakuti. Dalilnya kata beliau, fala takhafuhum, jangan kalian takut. Tapi takutlah, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian ini benar-benar orang yang beriman. Nah, pertanyaannya. Azwan, tanya Azwan. Antum jawab dulu. Mana dalilnya? Mana pendalilannya di sini? Khauf itu adalah ibadah, mana? Bagaimana caranya kita tahu pendalilannya? Dari beberapa perkara yang saya sebutkan kemarin. Sesuatu itu dikatakan ibadah, dikenal sebagai ibadah dengan perkara seperti ini. 1, 2, 3, ada 9 ya, 9. Mana di sini salah satunya 9 ini mana? Mana? Sampingnya. Antum main-main makanya. Kesempatan mau habis. Silakan berdiri sampai habis juga. Mana Muhammad Sudais? Masya Allah. Muhammad Sudais. Mana pendalilannya Muhammad Sudais? Antum tahu pertanyaanku atau bagaimana? Pertanyaanku dulu. Antum hadir atau jiwanya saya yang hadir, raganya saya yang hadir? Apa pertanyaanku? Fahmu soal nisful jawab. Antum pertanyaan saya tidak paham, bagaimana mau jawab? Antum juga raganya saja yang hadir itu, jiwanya tidak ada. Sudah berdiri juga. Siapa mana tadi itu? Siapa namanya tadi itu? Muhammad Sudais. Berdiri Sudais. Kalian harus dididik. Kalau tidak, kalian main-main. Harus ada perubahan. Kalau di pondok-pondok sebelumnya kalian malas atau apa,
Jangan seperti itu juga, pindah pondok begitu juga, nanti pindah lagi. Iya. Kalau kata Ustaz hubbul intiqal alamat mati konyol. Pindah-pindah begitu-begitu saja. Iya. 1 tahun sini pindah lagi 1 tahun, 1 tahun lagi. Itu saya terus sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Iya, teman-temannya seangkatannya sudah jadi ustadz, sudah mengajar. Iya, sudah hafal ini, sudah hafal itu, dia masih di situ saja. Iya. Khairul, mana? Mana? Kalau tidak saya lempar saja secara umum. Mana Khairul? Khairul. Jawab dulu. Tidak ada. Antum Khairul. Bagaimana pendalilannya? Ahsan. Larang. Terus? Diperuntukkan untuk Allah semata. Iya, jadi berapa pendalilan berarti? 2 ya? 2 atau berapa? 3. Ahsan, 3 pendalilan. Ya? Pertama larangan, kedua perintah, ketiga dikaitkan dengan keimanan. Itu dalil bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Iya. Ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Takut dengan bentuk pengagungan, kepada yang ditakuti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada di sana khauf, tapi khaufnya bentuknya hal yang haram. Iya, seorang takut dengan rasa takut ini kepada selain Allah, menjadikannya dia meninggalkan kewajiban, atau dengannya dia melakukan hal yang dilarang. Itu dari khauf, tapi khauf yang tercela, yang dilarang. Ada khauf bentuknya bid'iyah. Ini khauf yang menjadikan seorang jatuh kepada berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dari jenis-jenis khauf, tapi itu tidak masuk dalam kesyirikan. Yang masuk dalam kesyirikan adalah khauf kepada selain Allah dalam bentuk pengagungan kepada yang ditakuti. Sebagaimana khauf ibadah adalah khauf kepada Allah dengan bentuk apa? Mengagungi. Siapa yang ditakuti? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk pengagungan, dan khauf ini ibadah qalbiyah. Khauf ini adalah ibadah hati. Dari ibadah-ibadah yang agung. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-khaufu ubudiyatul qalb. La yasluh illa lillah. Al-khauf ubudiyatul qalb. Rasa takut itu ibadah hati yang tidak cocok kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian dari ulama, idza sakana al-khaufu fil qalb ahraq mawadi'asy syubhat. Kalau rasa takut itu tenang di dalam hati, takut kepada Allah tenang dalam hati, maka rasa takut itu, ketenangan yang ada dalam hati dan rasa takut itu akan membakar tempat-tempat syubhat yang ada dalam hati itu sendiri. Subhanallah. Jadi itu ibadah yang melahirkan kebaikan yang sangat banyak. Untuk seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita berpindah ke ibadah yang lain. 3 orang ini saya kasih kesempatan. Saya dulu. Jangan ada lagi. Kalau saya menjelaskan, perhatikan baik-baik. Baik. Sekarang kita masuk di roja. Kata beliau, wa dalilur roja. Sekarang dalil menunjukkan roja itu adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan tentunya perjumpaan dengan kegembiraan, penuh dengan kenikmatan, kesenangan, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala,
Iya. Melihat wajah Allah di dalam sorga. Siapa yang menginginkan ini, maka hendaknya seorang beramal dengan amalan soleh. Berlalu tadi amalan soleh disebut amalan soleh jika terpenuhi dua ketentuan. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Ahsan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali seorang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah pada selainnya, bersama selainnya. Iya, karena itu akan menjadikan amalan saleh itu terhapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan roja itu adalah istibsyar bijudi Rabbi Subhanahu wa taala, bentuk kegembiraan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bentuk kegembiraan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, ar-raja itu adalah ayyarjul 'abdu atau ayyarju al-'abdu rahmatullah. Seorang hamba mengharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala al-'ammah wa rahmatahu al-khassah. Rahmatnya yang umum, iya, yang mencakup mukmin, kafir, dan rahmatnya yang khusus diperuntukkan untuk seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fayarju qabula ma tafaddalallahu alaihi bih min at-ta'at, dan dia pun berharap Allah menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya dari berbuat kebaikan, dan juga gufran ma taba minhu, mengharapkan ampunan dari apa yang dia bertobat darinya. Itu semua dari roja. Iya, minaz zallat, dari ketergelinciran. Wa yu'alliqu raja'ahu bi rabbih, dan dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Itu roja. Dalam ibadah sudah berlalu bersama kita. Khauf dan roja ini dari apa? Berkaitan dengan ibadah. Hah? Enggak, roja dengan khauf ini berkaitan dengan ibadah, apa namanya ini? Enggak. Tadi sudah lewat tadi. Rukun ibadah. Rukun ibadah, iya. Ya kan? Bersama dengan mahabbah. Jadi ini ibadah roja. Seorang berharap. Makanya di dalam setiap ibadah ada harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap, gantungkan harapan itu kepada Allah. Iya. Mengharap ampunan, mengharap balasan, mengharap surga, mengharap kebaikan. Seluruhnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang menjadi tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan roja ini iya, tidak boleh dikosongkan dari amalan. Nah, itu dia, kadang seorang berharap tapi tidak ada usaha, tidak ada amalan. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ajma'a al-'arifun annahu la yasluh ar-raja illa ma'al amal. Sepakat orang-orang yang al-'arif, iya, orang-orang yang berpengetahuan bahwasanya tidak cocok roja itu kecuali harus dengan ada amalan. Iya, ketika Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbi, ada harapan. Apa harapannya ini? Berjumpa dengan Allah. Perjumpaan apa ini? Kegembiraan. Berjumpa, melihat Allah dalam surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung yang Allah berikan nanti pada penghuni surga. Semata-mata seperti itu dengan harapan seperti itu tidak. Kata Allah, "Falyamal." Tapi kalau mau beramal. Beramal, dan jangan sampai kalian jatuh dalam kesyirikan yang akan menghapus amalan kalian. Iya, maka tidak cocok seorang berharap tanpa ada amalan. Iya, oleh karena itu disebut dengan roja mazmum. Seorang mengharapkan balasan, mengharapkan surga, tapi dia tidak ada usaha untuk beramal menjadi sebab dia mendapatkan balasan dan surga itu. Itu namanya roja
madmum. Dan roja yang mamduh, roja yang dibarengi dengan apa? Dengan amalan. Dan roja ini ibadah. Ibadah apa namanya ini? Ibadah qalbiyah juga. Ibadah qalbiyah. Iya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ibadah qalbiyah, penyandaran hati, harapan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah berkaitan dengan roja masih ada yang perlu kita jelaskan nanti. Dari pembagiannya dan jenis dari apa pendalilan dari ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Jadi cari-cari apa pendalilannya ini. Di mana masuk ini, ya? Iya, itu tugas kalian. Baik. Sekian cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.